karena kertasnya kuning. Nah, tapi karena kuning ini dia diberi warna kunyit. Ya, kunyit. Nih. Ini anak TSM yang buat. Kamu nanti buatnya harus lebih rapih lagi. Nih, praktek kedua yaitu membuat daur ulang kertas. 1. Dibaca dan dicatat di buku tulis prakarya. 2. Di bawah ini terdapat lembar kerja berupa file Microsoft Word. 3. Ada cara penunjuk kerjanya, kalian buat produknya dan buat laporannya. 4. Untuk produk, kalian harus praktek. Untuk laporan, kalian harus menulisnya di kertas folio. Ya, kemudian produk ditaruh dan disimpan dan laporannya ditaruh di Snell Hector ketua kelompok. Nah, nih. Tentang memanfaatkan berbagai jenis barang limbah komersil. Limbah komersil itu apa sih? Limbah yang dia sifatnya bisa di rumah tangga, bisa di jalanan, bisa di kantoran, tuh ya komersil. Nah, kompetensinya ini yang untuk pengetahuan, menganalisis konsep desain, menganalisis proses kerja, dan menganalisis lembar kerja. Kompetensi keterampilannya membuat desain, ya membuat desainnya dulu. Kayak kamu bikin akuarium, didesain dulu, kemudian alurnya, baru lembar kerjanya. Daur ulang kertas. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata, yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah alami. 30% sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menengah ke atas adalah kertas. Daur ulang kertas. Daur ulang adalah suatu kegiatan yang memproses limbah atau sampah yang berdaya guna lagi. Ya, artinya bisa dipakai kembali. Proses pemisahan serat-serat kertas menjadi serat benang menjadi kertas lagi. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengurangi limbah sampah kertas menjadi kreasi daur ulang. Bagaimana mendaur ulang kertas? Pertama, kertas bekas sewarna dan sejenis, putih-putih, merah-merah, yang berwarna-berwarna, yang ada gambarnya ya. Kemudian lem kertas, bisa juga dengan aci, kemudian air. Nah, di sini karakteristiknya bisa menggunakan pelepah, pisang, merang, daun suji, dan lain-lain. Kegunaannya apa? Untuk membentuk variasi pada permukaan kertas. Nah, variasinya nanti bisa dilihat dari permukaan. Ya, permukaannya. Permukaan kertasnya tuh dia nanti seperti apa ya? Serat-serat. Tuh, serat-serat kertas. Alat dan bahan. Blender. Ya. Setelah blender, terus screen. Setelah screen, terus apa? Screen, kemudian screen itu cetak saring, ukurannya sesuai dengan keinginan, kemudian rakel, papan kayu atau kaca yang dilapisi dengan kain tipis, ya kain tipis, kemudian bak besar. Langkah pembuatannya. Kertas bekas disobek-sobek atau dipotong-potong kecil dengan ukuran sekitar 3x3 potongan kertas direndam di dalam bak air selama sekitar 3 jam tergantung jenis kertasnya. Kemudian kertas dilunakkan dengan blender dan diberi air dengan air yang banyak hingga halus
hasilnya dan menyerupai bubur kertas. Kemudian masukkan bubur kertas ke dalam bak, taruh lem juga, ya. Bubur kertas dan lem dalam kurung ini sebelumnya diperhalus dengan blender. Jadi bubur kertas dan lem ini dicampur di dalam blender, ya, dikit demi sedikit. Kemudian dimasukkan ke dalam bak berisi air. Perbandingan antara air yaitu 15 liter, 3 liter bubur dan 1 sendok makan lem. Kemudian masukkan karakteristik yang dipilih ke dalam bak. Kalau nggak mau pakai karakter juga nggak apa-apa. Ya, lalu aduk hingga merata dengan campuran bubur kertas dan lem ini. Kemudian masukkan screen ke dalam bak. Screen tuh bisa dibikin dari ini, bingkai foto, kemudian dikasih kain saring, ya, yang dia sifatnya renggang, dikit-dikit renggang. Itu kalian bisa menggunakan screen-nya atau bikin sendiri dari bingkai foto yang sudah tidak terpakai, ya. Kemudian angkat screen hingga pulp tinggal di atas screen. Jadi diangkat kayak saringan gitu. Ya, kayak bikin saringan. Kemudian basahi papan kayu atau kaca yang telah dilapisi kain, ya, dengan kain hero. Tempelkan screen ke papan lalu dirakel. Begini nih, di set gitu. Ya, dihaluskan. Angkat screen hingga kertas menempel di papan. Ulangi bikin 2 atau 3 atau 4. Langkahnya sama, kemudian jemur. Setelah kering lalu cabut kertas perlahan-lahan. Bahan alami untuk mewarnai kertas bisa dengan kunyit, daun jati, pandan, gambir, pacar Cina, dan nila. Ya. Nah, ini keterampilannya. Buatlah sebuah hasil karya pemanfaatan dari barang-barang reduce, yaitu limbah kertas. Satu kelompoknya terdapat 5 orang. Ini laporan portofolionya. Ada nama kelompok, anggota atau nama individu. Ini tujuan pembelajarannya, alat dan bahan, cara kerja, hasil proyek, kesimpulan. Oke? Hasil proyeknya gini nih, cara menulis hasil proyek. Dari hasil produk yang kami buat, kertas putih atau bubur kertas yang berwarna putih memiliki tekstur bla bla bla, ya. Kemudian sifatnya tebal. Pada saat pembuatan itu kalian juga tulis di hasil proyek. Lalu kalau kesimpulan dari hasil proyek kedua kali ini yaitu tentang bubur kertas, hasil kesimpulannya adalah apa? Bahwa limbah-limbah yang berada di lingkungan kita ini dapat didaur ulang. Atau kalian bisa tambahkan lagi dengan kata-kata kalian sendiri. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai sini?